Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham properti yang hari ini cukup signifikan pada rebound karena sentimen Amerika itu inflasinya turun dan ada sinyal untuk pemotongan suku bunga mungkin di kuartal 3 nanti. Nah, itu yang menjadi sentimen juga dan langsung saja ke ISG. ISG hari ini ditutup menguat 0,47% ke harga 7.334 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,3 triliun. Luar biasa. Transaksinya besar hari ini di atas 10 triliun dan tutupannya di 7.327 di markdown 70 poin. Nggak masalah. Langsung saja ke teknikalnya. ISG naik-naik tipis ya. Yang seperti ini nih pandangan saya karena dia sudah di atas 7.300, kemungkinan besar turunannya nggak terlalu dalam. Jadi EMA 200 sepertinya itu kemungkinan nggak disentuh ya. Kalaupun ada koreksi minggu depan. Ya 7.180 lah. 7.180, 7.200. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, dia udah 4 minggu terus naik ya. 4 minggu dari 6.700. 10% lebih nih naiknya ya. 8%. Coba dihitung bulanannya. Bulanannya udah 3%. Tapi bagus loh kalau dilihat bulanannya. Bulanannya dia sudah membentuk swing lebih tinggi, higher. Dan ini pola bisa dibilang ascending triangle kan. Ini targetnya jauh loh. Kalau akhir tahun atau di bulan depan atau ya 3 bulan ke depan dia bisa break 7.400 dengan volume dan sentimen bagus bisa 8.200 arahnya. 8.000 itu. Jadi masih oke lah untuk ISG ya. Pokoknya Bapak Ibu fokus saja ke saham-sahamnya. Hari ini kan saham-saham properti naik. Nah, yang saham yang lain ada koreksi, ya nggak masalah. Yang penting masih aman, hot aja. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Minggu depan gimana? Ya masih agak rawan ya. Ya pandangan saya tuh bisa ada koreksi lah minggu depan. Kalau minggu ini nggak ada koreksi, minggu depan. Kalau ditarik naik lagi itu di luar kendali, tapi bisa terjadi. Tapi kemungkinan naik-naik tipis. Ya rawan. Pokoknya ISG jangan Bapak Ibu beli FOMO. Kalau saham sudah naik tinggi, apalagi minggu ini sudah naik tinggi, minggu depan tuh harus diwaspadai. Minggu ini sudah naik 5% atau 10%, minggu depan diwaspadai tuh saham-saham big cap-nya. Kenapa? Ya tunggu dia koreksi baru entry. Itu. Ya untuk ISG lanjut, saham pertama ada BES yang ditutup di harga 107 menguat 4,9%. Langsung saja ke tekniknya, BES akhirnya rebound bangkit ya. Trendline downtrend sudah dipatahkan, volume meningkat, MACD juga bagus, apalagi nanti kalau ada pemotongan suku bunga, berarti ada potensi memang saham properti itu kemungkinan besar Juni dan Juli itu bottomnya dan siap-siap sampai akhir tahun swing atas. Target untuk BES ini kalau jalan bisa jadi sampai 150. 145, 150. Kita lihat nanti ya. Pokoknya sekarang kalau Bapak Ibu mau pakai supportnya 95. Kalau jebol itu buang, berarti gagal. Udah, itu aja. Jadi kalau dia sideways, turun, naik, tapi nggak jebol 95, aman. Ya 15% lah Bapak Ibu siap cut loss dengan reward. Kalau di jalan ya 35%. Jadi risk reward 1:2. Kalau tertarik, teman time frame-nya lebih lama ya. Nggak, ya kecil kemungkinan kalau dalam 1 bulan ya. Mungkin 2-3 bulan ya. Yang penting Bapak Ibu tuh ya sudah tahu targetnya seberapa. Dan siap stop loss kalau misalnya tahun ini gagal. Nah, siap stop lossnya 15% misalnya. Ya segitu ya. Jadi trennya masih bagus nggak? Kalau dilihat volume masih bagus. MACD masih bagus. Time frame weekly-nya bagus. Cuman ada candle 3 black crow. Dan volume minggu ini tuh kecil. Jadi kalau misalnya dia koreksi dulu ke 100 tuh malah kesempatan beli. Kita lihat nanti untuk BES. Itu aja. Lanjut. Ada APLN yang ditutup di harga 102 menguat 6,25%. PLN kalau ada koreksi-koreksi tipis tuh bisa entry lah. Nih, kalau Bapak Ibu perhatikan 120 sampai 130 tuh area bisa dibilang dulunya tuh support kuat. Jadi paling nggak tahun ini APLN tuh swingnya atas 135, 140. Itu, tapi disclaimer ya, supportnya jauh tuh 9 berapa tadi? Tuh supportnya jauh kalau APLN nih. Ya, supportnya di 85, 90. Ya, tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Untuk APLN, itu aja. Lanjut, ada ASRI yang ditutup di harga 140 menguat 2,94%. Langsung saja ke tekniknya. ASRI bagus juga, break, resisten. Dan nah ini waktu itu saya gambar ya. Kalau dia jalan tahun ini itu jauh loh arahnya. 40-an%. Ya, mudah-mudahan bisa. Nanti kita lihat aja sentimennya apakah pemotongan suku bunga ini bisa terjadi
Dan ya pastinya ada potensi terjadi cuman satu kali. Kayak nggak tahu di kapan, Agustus kah atau kuartal 3 nanti, September atau Oktober, kita lihat aja. Ya ini berhasil break double bottom, tapi apakah ini valid? Belum valid. Tapi trennya kemungkinan besar 2 bulan ke belakang atau 3 bulan ke depan, Mei, Juni, Juli ini adalah bottomnya. Ya, jadi sekarang bottomnya itu 125. Tinggal bagaimana skenario Bapak Ibu, kalau dia jebol gagal buang silakan. Karena pandangan saya 3 bulan ke depan kalau memang mau naik, mau uptrend, misalnya arahnya memang ke 180-200, itu nggak jebol lagi 125-nya. Itu aja. Untuk ASRI lanjut. Ada BSDE yang ditutup di harga 1030 menguat 4,04%. Langsung saja ke tekniknya. BSDE berhasil break. Tadi juga saya mau rekomendasikan BSDE, tapi karena ya dekat pucuk 1000 jadi agak rawan lah, karena juga mikirnya di hari Jumat kalau beli di 1980 timbul di bawah turun kan nggak lucu. Ya udahlah. Itu jadi saya skip. Tadi itu lebih ke mirih PTPP, terus Arto, dan tadi brand. Ya, brand tuh di 9.000 sampai 8.800. Sayangnya ya 9.025. Kalau ada yang makan satu tik aja bedanya ya. Itu tadi tutupannya di 9.500. Lumayan kan 6%. Jadi untuk BSDE, kalau Bapak Ibu tertarik join di grup Borneo Trader, itu bisa melalui Stockbit External Community dengan kode R41778, minimal saldo 10 juta dan minimal akumulasi transaksi setiap bulan 50 juta, itu free. Ya, yang penting transaksi, dan kalau mau lewat Mirai juga bisa. Minimal saldo deposit pertama 10 juta atau grup Swing Trader Borneo Trader berbayar ya. Itu bisa, atau grup Scalping Borneo Trader. Tinggal pilih, ada 4 grup itu yang tinggal Bapak Ibu menyesuaikan ya. Jadi seperti itu. Untuk BSDE bagus, BSDE aman, berhasil breakout. Confirm nggak? Harusnya konfirmasi. Kalaupun turun kayaknya nggak turun lagi di bawah 940. Kondisi sekarang base-nya itu area support. Ya, supportnya sekarang ya 980. Jadi ada koreksi-koreksi tipis, sikat. Jauh arahnya nih. Minimal 7% sampai 8% bisa. Sampai akhir bulan. Kita lihat. Mudah-mudahan jalan. Untuk BSDE. Lanjut. Ada CTRA yang ditutup di harga 1270. Menguat 3,25%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Waduh, gangguan ya lagi Stockbit. Tadi apa tadi? CTRA ya? Nah, saya analisanya lewat TradingView aja. Nah, CTRA juga bagus, berhasil break. Wah, volumenya bagus. Udah aman. 1200 jadi support. Kecil kemungkinan kali jebol lagi. Ya, untuk CTRA. Jadi aman nggak? Aman. Targetnya kalau CTRA, targetnya untuk CTRA itu agak pendek ya CTRA nih. Cuman, oh ini ada resisten yang cukup kuat nih. Kalau ditarik dari kapan nih? Dari 2019 tuh 1350. Nah, kalau itu tembus tuh ada potensi upside-nya jauh. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, CTRA ini bagus loh. Ini ada pola ascending triangle yang menarik menurut saya. Momentumnya tahun ini tembus 1300, tembus, bisa jauh arah perjalanan kenaikan CTRA. Ya, bisa 1900, 2000. Nah, 2200 nih. Ya, trendline downtrend sudah dipatahkan dari semenjak Januari 2018. Nih, sudah patah cuman belum kuat ya. Konfirmasinya memang 1350, tembus gas ke atas. Hot aja yang punya CTRA, yang nyangkut atas siap-siap average down aja misalnya. Tapi kayaknya nggak ada yang sangkut atas ya. Kalau yang mulai trading dari 2018 sekarang sudah BP, apalagi kalau average down ya sekarang mulai mungkin profit. Ya 6 tahun baru profit mungkin 3%, 4%. Ya nggak masalah lah, namanya trading, namanya invest kan seperti itu. Tapi trennya CTRA tahun ini gas ke atas. Menarik CTRA ya. Saham properti Bapak Ibu bisa jadi watchlist sampai akhir tahun. Tapi disclaimer, dianalisa kembali. Itu aja untuk CTRA. Lanjut, ada Demas yang ditutup di harga 157 menguat 1,29%. Langsung saja ke teknikannya. Demas saat ini kondisinya bagus. 160 tembus. Cup and handle-nya sempurna, siap-siap digas. Demas jauh arahnya juga, minimal 10% itu dapat, mungkin 20% bisa dapat. 188 atau terdekat dulu ya. Nggak usah jauh-jauh, 180.
Dari harga sekarang ada potensi upset 10% lagi. Lumayan lah ya. 14% malah. Stop lossnya cuma 5% nih. Jebol 150 buang aja. 5%. Ya, itu. Kalau mau tertarik atau yang punya Domas atau Everest Down. Ada yang habis dapat dividen kemarin juga ditutup langsung dividennya. Berarti itu kan aman. Jadi kumpulin lagi. BSD, Demas. Ya, itu aja Demas. Lanjut. Ada LPKR yang ditutup di harga 61 menguat 1,66%. LPKR sih pilihan terakhir lah sektor properti ini, saham yang susah dianalisa dan ya susah diikuti pergerakannya. Tapi kalau propertinya jalan, harusnya dia paling kencang juga naiknya. Volatilitasnya tinggi. Bisa aja dia tuh sampai 100. Bisa naik 30-40%. Tinggal Bapak Ibu siap nggak dengan volatilitasnya atau ya kalau di bawah sideways lama. Itu aja. Dengan kondisi sekarang Bapak Ibu pokoknya jebol 57 buang. 56, 55 buang. 10% aja risknya. Asal sabar menunggu. Kita namanya trading tuh sabar menunggu. Ya. Udah 54, 10%. Rewardnya minimal 2 kali lipatnya. Bahkan nih 100 targetnya. Kalau jalan. Sangat mungkin, tapi sabar nggak Bapak Ibu nunggu. Pokoknya di bawah 55 buang LPKR. Disclaimer ini saham high risk. Lanjut, ada Piwon yang ditutup di harga 420 menguat 5%. Langsung saja ke tekniknya, Piwon bagus, sudah berhasil break, aman. Piwon udah nggak ada lagi cerita. Kalau pandangan saya jebol 400 lagi, kecil kemungkinan ya. Atau jelek-jeleknya ya, offset mungkin 394, itu aja. Tapi trennya kemana? P1 ya jelas pasti lebih condong ke atas. Sudah berhasil break. Ini ada pola double bottom miring. Targetnya itu 500. 510. Itu untuk P1. Lanjut. Ada SMRA yang ditutup di harga 595. Menguat 1,7%. SMRA juga bagus. Coba udah bagus. Nah, ini udah bagus nih. Saya suka yang putih ya. Nah, SMRA bagus. Nih saya gambar ulang aja. Saat ini wah dia 580 itu neckline double bottomnya dan trennya bagus juga arahnya untuk SMRA. Tapi Bapak Ibu masih bisa kasih toleransi sampai 550. Misalnya dia false break. Ini kan bisa dibilang false break. Dia sempat break. Hari ini berapa tertingginya? 600 ya. Oh pas belum breakout. Yang ngepas saja. Terus kalau misalnya ada koreksi itu ya toleransinya 550. Jadi kalau Bapak Ibu ada sudah profit taking kesempatan beli kalau misalnya minggu depan ada koreksi. 550 pakai. Jangan pakai 580, 550 nawar. Ya, trennya jauh 700 720 minimal kenaikannya. Ada potensi 10 sampai 20% untuk SMRA. Ya itu aja. Lanjut. Ada PANI yang ditutup di harga 5.575 menguat 5,18%. Langsung saja ke tekniknya, PANI bagus. Nah ini PANI waktu itu saya gambar ya. 5.500, 5.800 sudah tercapai double bottomnya. Ya kalau Bapak Ibu ingat itu mungkin ada di Instagram dan di grup Telegram. Jadi konfirmasi double bottom. Iya Bapak Ibu lihat volume meningkat MACD mengarah ke atas. Golden cross. Jadi valid dan 6.000 arahnya dan all time high untuk PANI tahun ini. Bapak Ibu perhatikan. Ini juga saya gambar ulang ya. Kalau di grup Borneo Trader bisa lihat itu di tanggal 11 Juli sudah dikasih info. Kalau di grup Borneo Trader itu di tanggal 8 Juli sudah dikasih info beli di 4.900 sampai 4.880. Itu sekarang sudah profit 10% lebih. Jadi kalau mau join itu langsung aja. Kalau yang mau gratis langsung pakai akun Stockbit dengan masukkan kode R41778 punya saldo minimal 10 juta. Ya. Dan pandangannya untuk PANI 6.000 akan disentuhnya potensi besar bulan ini. Tapi disclaimer ya kalau beli harga pucuk sekarang atau ya ada koreksi sikat aja. Double bottomnya ini sudah terkonfirmasi. Kalau pandangan saya koreksi-koreksi tipis nggak lebih dari 5.200 untuk PANI. Menarik nggak? Menarik. Akan tembus 6.000 dan ya bisa 8.000 10.000. Bukan 8.000 10.000 jangan ya salah bilang. 7.200 lah ya. Dari 6.000 ke 7.200 20% itu lumayan. Tapi kalau Bapak Ibu hitung dengan Fibonacci terus meneruskan closing high. Tuh sama ya. Tuh bisa 9.200 bisa. Tapi ya terdekat dulu 7.200 untuk PANI. Itu aja. Lanjut.
Ada DILT yang ditutup di harga 180 menguat 4,04%. Langsung saja ke teknikannya. DILT bagus, udah bangkit. Cuman baru kepentok resisten. Sekarang supportnya nggak perlu pakai 160. Support sekarang 167. Dan ini sideways. Ada peluang tembus gak? Ada peluang 200. Saya kegocek DILT ya, saya akui. Dan saya tuh pernah beli DILT. Cuman memang sektornya kayaknya memang belum jalan. Di April beli di area atas nih, stop loss di bawah 190 kalau nggak salah. Pas dia ini nih tanggal 26 April tuh jebol, ya udah. Ya saya cut loss. Dari 26 April itu saya anggap aja cut loss 10%. 26 April sekarang Juli itu 2 bulan lebih kan. Kalau cuma 10% ya sangat mungkin saya ganti daripada saya hot. Nah itu ya, itu kalau yang pakai stop loss. Kalaupun Bapak Ibu mau hot ya sekarang udah mau dekat lagi, mau profit lagi. Itu ya. Jadi DILT kemungkinan besar Juli 200 disentuh. Disclaimer 2 minggu ke depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BAPA yang ditutup di harga 58 menguat 16%. BAPA tadi arah kalau nggak salah saya lihat ya. Benar ya? Coba lihat. Limit high, oh nggak arah. Dia sampainya 65, habis itu kempes BAPA. Lanjut, BAPA baru bangun. Kondisi sekarang ya ada peluang. Kalau pandangan saya ada peluang. Cuman hati-hati ya. Level psikologisnya tuh 55. Nah, 5554 jebol itu gagal. Tapi karena ISG yang arahnya atas, sektor properti jalan, potensi besar ya Bapak juga jalan. Tapi ini high risk ya. Daripada Bapak mending PANI atau APLN atau ASRI best. Nah, itu lebih seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.